Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya salut dengan Minang yang terang-terangan ingin lepas dalam persiapan lepas dari NKRI, dalam persiapan mengganti ideologi Pancasila, mengganti Undang-Undang Dasar 1945 dengan disahkannya Undang-Undang ABSSBK oleh si Gus Pardi Gaus yang membahayakan posisi orang Minang di berbagai perantauan. Sudah gaek masih dungu saja. Kalian dan kawan-kawan tuh. Ya, dia dari Komisi 2 Partai PAN. Ini bukan pencemaran nama baik. Ini saya membacakan apa ya konsekuensi ulah perbuatan dungu dia. Ya, moga saudara-saudari jangan gagal paham dengan konten ini. Kalaupun saya pencemaran nama baik, itu cuma kepada dia satu orang. Atau atas nama Partai Amanat Nasional secara garis besarnya. Ya. Tetapi coba bandingkan musibah yang dia yang bisa berakibat kepada seluruh keturunan Minang dimanapun ada berada atau masuk di luar negeri. Undang-Undang ABSSBK jelasnya begitu, ya. Jelasnya begini nih. Berlaku itu kan hukum. Berarti berlaku hukum adat, hukum basandi, hukum sara yang dalam ABS. Dan berlaku juga hukum sara dalam SBK. Dan K-nya saudara-saudari tahu, itu kitabullah. Nah, itu khilafah murni. Nah, makanya saya bilang rata-rata otak orang Minang itu udah pada tumpul. Tidak ada yang protes sampai saat ini. Belum ada orang Minang yang protes selain saya. Karena apa? Otak raso pareso mereka sudah pada tumpul. Baik sadar ataupun tidak, ya, baik sengaja ataupun tidak. Itu perbuatan menyatakan mengganti ideologi Pancasila, mengganti Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Hukum Adat Basni Sara Basni Kitabullah. Kalau tidak bakal dilaksanakan, untuk apa dikerjakan? Untuk apa kalian menerima duit ikut rapat? Untuk apa kalian batalkan DIM? Hah? Apa kalian di grup-grup Gus Pardi CS sudah melewati proses berdialog beratap muka langsung dengan Mokhtar Naim dan kawan-kawan, termasuk Ibu Herlina Basri? Kalian di ranah tata pemerintahan, paham tidak? Kalian tidak paham ranah adat, ranah basandi, ranah sara, ranah basandi, ranah kitabullah. Kalian tidak paham. Kalian bersumpah demi Allah dalam Al-Quran kan? Pada saat sumpah jabatan kalian bersumpah demi Allah kan? Kalian tahu tidak? Bersumpah demi Allah itu firman Allah, tahu nggak? Sementara kelakuan kalian melanggar ayat-ayat Allah. Kalian ini membahayakan posisi orang Minang. Udah tahu kalian negara ini anti khilafah. Nah, HTI dibubarkan karena khilafah. FPI dibubarkan karena khilafah. Baru-baru ini Khilafatul Muslimin dibubarkan karena khalifah. Kalian dungu-dungu malah menyetujui undang-undang ABSSBK. Bukan sekadar khilafah aja itu. Gus Pardi Gaus tolol. Bukan sekadar kitabullah aja itu, bukan sekadar khilafah aja itu, juga hukum adat. Kamu ngerti nggak apa itu hukum adat? Dungu memang kalian ini. Terus kalian-kalian yang berkomentar juga asal berkomentar juga di sini lagi. Kalian ini. Makanya kalian kalau ranah tata pemerintahan aja, kalian di ranah agama saja. Ranah adab saja kalian urus. Nggak ngerti kalian masalah adat. Juga mau balik mencampur adukan sara dengan adat. Kalian tahu tidak? Nabi adat itu 24 orang, beradat semuanya. Mau kalian memakai adat Nabi Adam, adat Nabi Nuh, adat Nabi Hud, adat Nabi Ilyas? Mau kalian memperlakukan hukum 24 Nabi itu, tolol?
Jangan kira kalian tidak beradat itu. Ya, 24 nabi juga beradab. Hanya saja baginda Nabi besar Muhammad SAW menyempurnakan adab. Menyempurnakan adat. Kalian nggak ngerti bagaimana adat aja, kalian nggak tahu. Kalau kalian nggak tahu apa adat, contoh 4 contoh perkara adat dalam kolom komentar, dan tulis 4 contoh perkara adab. Berikut tulis 4 contoh perkara budaya, supaya saya tahu Anda itu mengerti apa tidak dari kosakata. Jangankan kalimat saya yang panjang ini. Hah? Kalian-kalian yang berhubungan dengan saya selama ini dari WA, dari Facebook, saya sudah mengambil jarak dari kalian-kalian yang kental 3 ciri munafik itu. Cuma untuk sekedar tahu saja sejarah, mau ngobrol dengan saya. Cuma untuk sekedar tahu aja kalian. Hah? Makanya saya sudah tidak begitu melayani dialog lagi. Kalian cuma sebatas ingin tahu, tidak ada sebatas ingin paham. Setelah yang ada pun yang setelah ingin paham, giliran saya minta konsekuensi, konsistensi, secara teknis, secara struktur, secara sistematis untuk berbuat, mulai melipir, mulai mengelak kalian. Kalian pikir berapa waktu saya, berapa kuota saya, berapa dana saya 4 kali pulang pergi Sumbar. Kalian mau enak-enak aja, mau menerima pengantar secara gratis, dolol. Nggak bakal ngerti kalian, nggak. Kitab itu dari saya, pengalaman saya yang punya. Tahu nggak, pengalaman itu orang yang menjalani. Kalian cuma tahu dari ucapan saya. Kalian tidak tahu rasanya sakit. Kalian tidak tahu rasanya peduli. Tidak tahu kalian rasanya meninggalkan anak 3 bulan. Meninggalkan usaha ini 3 bulan nih, pakai mobil itu tuh. Kalian ini gala datuk, gala mulu kerajaan, kesultanan pada goblok masih. Adat aja nggak tahu kalian, mana yang budaya aja nggak tahu, ajaran agama Islam juga nggak paham. Seremonial, euforia, pencitraan bukan main. Padahal mah perut aja lo, lambung aja. Sungkah bahasa orang Minangnya itu, lantak. Udah pada tumpul lakal rasojo preso orang Minang itu, tapi bukan berarti orang selain orang Minang yang mengaku umat Islam itu lebih baik. Hah? Kalian cuma satu konten aja udah berani memponis orang. Satu konten aja udah berani kalian memponis orang, ngambil kesimpulan. Saya suami istri aja belum begitu paham saya juga belum begitu paham siapa istri saya. Kalian pula, kamu pula yang mau sosok kenal saya, memponis saya begini begitu. Hah? Orang tua kamu aja tidak kenal dengan kamu sampai saat ini. Bagaimana tabiat kamu itu nggak bisa. Hah? Malahan kamu dengan diri kamu sendiri aja belum kenal. Terus sosok kenal pula diri orang lain. Sudah pada dimakan sumpah, sudah pada dikutuk kalamullah kalian di Minang itu juga terutama yang ngaku-ngaku umat Islam. Bersumpah 2 kalimat syahadat, giliran minta konsekuensi, konsistensi pada melipir. Saya bilang undang-undang ABSSBK itu khilafah murni, kalian malah menolak. Padahal maknanya begitu. Cuma karena otak kalian udah tumpul, tidak bisa kalian memaknai lagi. Nah, undang-undang ABSSBK disahkan DPR RI Komisi 2 Partai PAN Gus Pardi Gaus Goblok. Itu disahkan sama dia tuh. Nah, sementara Makassar ini itu mengaku pula ber-ABSSBK. Kalian orang Minang aja nggak ngerti apa itu ABSSBK. Kalian pula di Manado, di Sulawesi, di Malaysia, di mana ABSSBK pula ngaku kalian. Kalau belum dikader mah nggak bakal bisa, nggak bakal paham kalian. Kalau nggak emang nggak laku guru. Lagian guru cuma untuk tahu. Kalau untuk paham itu pakai pembimbing penghantar. Kalau untuk kenal dan sadar itu harus dikasih ujian. Sementara kalian untuk tahu aja nggak berguru, untuk paham aja nggak ada pembimbing pengantar. Kalian nggak pernah diuji, kalian nggak pernah menjalani ujian. Makanya masuki konten channel YouTube ini dari tanggal 31 Oktober 2021 sampai 30 Januari 2022 itu saya 3 bulan PP Sumbar. Berkeliling Sumbar tuh selama 3 bulan. Dari Oktober sampai Januari. Lihat konten tanggal segitu. Kalian cuma di medsos saja ngoceh. Nggak penting, saya kasih tahu pengalaman saya ke kalian, nggak penting. Kecuali kalian mau berbuat itu baru saya mau ngelayani.
Pada goblok ini kalian, makan kutu kala muloh kalian.